Kita udah belajar tentang for loop, lalu ada for each, dan satu lagi di pengulangan ada yang namanya while dan juga do while. Langsung kita lihat cara penggunaannya. Seperti biasa akan saya komentar bagian atas agar tidak tertukar. Si hewannya kita akan biarkan. Nah, sekarang gimana kalau kita mau ngeluarin isi-isi dari hewan tadi menggunakan metode while ini? Caranya sangat simpel. Di sintaks while kita menggunakan kata while, lalu di dalam while-nya kita tulis syaratnya. Nah, while sendiri artinya pada bahasa Inggris yaitu selama. Jadi selama syaratnya benar, kita akan melakukan apa yang ada di baris kodenya. Langsung kita tes selama di sini syarat, lalu di dalam baris kodenya. Nah, jadi idenya kalau kita mau ngeprint semuanya, ingat struktur dasarnya adalah hewan, lalu variabelnya di sini yang mau kita bikin fleksibel yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin dia fleksibel tadi? Sangat simpel, kita menggunakan yang namanya variabel. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana variabel ini? Kita harus deklarasiin dulu di awal, $i sama dengan 0. Lalu syaratnya sekarang selama si $i ini lebih kecil daripada dengan metode count, kita akan menghitung isi dari hewannya. Jadi selama masih lebih kecil dari hewan, kita mau mengeluarkan isi dari i-nya. Nah, masalahnya kalau kita ngelakuin ini, maka dia akan ngeprint tanpa berhenti karena nilai i di sini adalah 0 terus. Perhatiin, 0-nya kita sama sekali nggak ubah, dia akan hewan 0, dan kita selama dia masih lebih kecil, 0 tentu lebih kecil terus dari jumlahnya, maka dia akan ngeprint terus nggak berhenti-berhenti. Nah, teman-teman harus hati-hati ketika ngelakuin loop. Teman-teman harus kasih batas sampai mana dia akan berhenti. Setelah ngelakuin batasnya, yang kedua kita harus ngelakuin perubahan pada nilainya. Jadi kalau pada for loop, kita nulis perubahannya di bagian akhir. Karena kita nggak mau dia 0, terus dia harus berubah angkanya. Nah, pada while kita menulisnya biasanya di bagian akhir. Sebelum tutup kurung kurawalnya ini, kita tinggal menulis i++ seperti ini. Pastikan ketika kita reload, belum muncul karena kita belum echo di sini. Jadi kalau kita reload sekarang, semuanya akan muncul, tentu dengan tag break agar dia lebih rapi. Karena hewannya nanti akan makan satu sama lain, kalau terlalu dempet gini, anjing akan dimakan babi dan seterusnya. Nah, jadi ini sangat simpel. Penulisan while, intinya syaratnya, tapi jangan lupa kita harus deklarasiin dulu mulai dari mana, lalu perubahannya. Karena kalau nggak berubah-berubah, dia akan ngulang terus sampai aplikasi kita crash. Ini tadi tentang while. Sekarang pasangannya yaitu do while. Nah, kalau pada do while ini dia sangat mirip dengan while, bedanya dia otomatis akan langsung dieksekusi minimal 1 kali. Karena do artinya kerjakan, jadi kita nggak peduli dulu dengan syaratnya. Dia langsung mengerjakan 1 kali, setelah itu baru akan melihat syaratnya. Nah, berbeda pada while, yang akan kita lakukan adalah melihat syaratnya dulu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak akan mengeksekusi kodenya. Nah, kalau pada do while, kita akan otomatis minimal mengeksekusi kodenya 1 kali baru melihat syaratnya. Kita akan lakukan hal yang sama di sini pada do-nya, lalu melihat metode si while-nya. Jadi kita bisa lihat sekarang, akan saya komentar dulu biar dia nggak tabrakan. Kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalau si hewan ini kita bikin $i ini saya bikin angkanya 5. Nah, kalau berdasarkan syarat tentu nggak lolos karena 5 nggak lebih kecil daripada jumlah hewannya yaitu 5. 5 sama dengan 5 tapi tidak lebih kecil dari 5. Nah, kalau kita reload sekarang, dia akan berusaha masuk ke sini tapi tentu nggak ngeprint apa-apa karena kita nyari $i5 yang nggak ada. Kita bisa buktikan kalau kita ngasih baris di sini, dia akan ngeprint baris ini minimal 1 kali seperti yang kita lihat. Nah, tentu kalau syaratnya benar, dia akan ngeprint semuanya. Tapi sekali lagi, inti dari do while adalah dia akan mengeksekusi kodenya minimal 1 kali meskipun syaratnya tidak terpenuhi. Berbeda dengan while dan loop-loop yang lain, dia akan melihat syaratnya dulu. Kalau syaratnya terpenuhi, baru dieksekusi. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di bagian berikutnya.